معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله على فضله وإحسانه، جعل الليالي والأيام مواسم خير العباد ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعة جمعات رحمكم الله. Marilah di kesempatan yang mulia ini kita tawajukan hati dan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kehidupan kita dan keperluan kita dan yang menguasai kehidupan kita, yang memberikan aturan dalam kehidupan kita untuk menuju jalan kemuliaan dunia dan akhirat. Dialah Allah yang menjamin rezeki setiap makhluknya, lebih-lebih kita sebagai hambanya, yang menjadi khalifatullah di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka kesungguhan kita, hati kita dalam meningkatkan ketakwaan adalah perkara yang sangat penting, karena ini adalah jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Majelis Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di awal Jumat bulan Muharram 1445 Hijriah, tepatnya tanggal 3 Muharram. Tidak terasa dalam perjalanan waktu kehidupan kita, pergantian waktu dari detik, jam, hari, minggu, bulan sampai tahun selalu kita lewati dengan batas-batas ketentuan yang Allah telah ingatkan kepada kita, karena waktulah yang membatasi kehidupan kita. Kehidupan kita saat berada sejak di alam rahim ibu kita
dan kita sekarang berada dalam kehidupan dunia ini, di alam barzah, semua dalam batas-batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Inilah ketetapan Allah, tidak bisa ditunda dan dimajukan. Tetapi waktu yang kekal nanti adalah akhirat. Itulah kehidupan yang sesungguhnya bagi kita semua. Majelis Jemaat rahimakumullah. Karena itu Allah SWT mengingatkan kepada kita di dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم ولا فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah. Di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan yang haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang 4 ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis Jemaat rahimakumullah, merenungkan waktu, mentafakuri kehidupan ini sangatlah penting. Apabila kehidupan kita ini dijalani dengan penuh tafakuran, mau merenung, mau berfikir yang lebih mendalam, akan menghasilkan natijah buah yang membawa kepada perbaikan dan peningkatan kualitas iman kita, kualitas amal kita. Salah seorang ulama besar, Al-Imam Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah ta'ala, yang terkenal dalam kitab beliau Risalah Mu'awwanah, mengingatkan kepada kita pentingnya perkara tafakur ini. Sebagaimana dalam satu riwayat telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tafakur sa'atan ka'abadallah 60 sanah atau 70 sanah. Rawahu Tirmidzi atau qama qala. Tafakur sesaat adalah seperti ibadah 60 tahun atau 70 tahun. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah juga mengingatkan, tidak ada ibadah yang lebih penting seperti tafakur ini. Karena tafakur, kata para orang arif billah, adalah pelita hati, pelita kalbu kita. Bila ia pergi, tiada lagi cahaya yang meneranginya. Majelis Jemaat rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, kita tafakuri dalam kehidupan ini, agar terjadi peningkatan dan perbaikan dalam kualitas iman, yakin kita dan amal-amal soleh kita. Karena iman dan amal ini adalah merupakan perkara penting yang akan menentukan kehidupan kita yang sementara di dunia ini dan untuk kehidupan akhirat kita yang kekal abadi. Yang pertama adalah hendaknya kita bertafakur tentang karunia Allah Subhanahu wa taala. Majelis Jemaat rahimakumullah, Al-Imam Abdullah Al-Alwi Ibn Ali Al-Haddad telah mengingatkan bahawa hendaknya anda bertafakur tentang karunia-karunia dan kemurahan-kemurahan Allah SWT yang telah dilimpahkannya kepada kalian, serta nikmat-nikmat Allah yang telah dicurahkannya atas diri kalian. Karena Allah SWT telah mengingatkan,
fazkuru ala Allahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kalian merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Surah Al-A'raf ayat 74. Demikian juga Allah mengingatkan dalam surah Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, tiadalah akan dapat kalian menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangatlah zalim dan juga sangat kenikmat Allah. Majelis Jumat rahimakumullah. Tafakkur tentang perkara ini akan menghasilkan, membuahkan penuhnya hati dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta akan mendorong kita menyibukkan diri kita dengan mensyukuri nikmat karunia-Nya, baik secara lahir ataupun batin, sebagaimana yang disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bertafakur tentang luasnya ilmu Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita bahawa kehidupan kita ini, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, akan semakin kita maknai dan akan menjadikan kita semakin akan merasakan kebesaran dan keagungan Allah SWT. Azamatullah, kebesaran Allah, keagungan Allah akan tertanam dalam diri kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia bersama kalian di mana saja kalian berada, dan Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Majelis Jumat rahimakumullah. Perkara ini sangat penting karena Allah SWT juga telah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Mujadalah ayat 7, yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan Dia yang keempatnya, dan tiada pembicaraan yang antara 5 orang melainkan Dialah yang keenamnya, dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau yang lebih banyak, melainkan Dia Allah ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Majelis Jumat rahimakumullah. Tafakkur seperti ini, kata ulama kita Sayyid Abdullah Al-Wil Haddad, akan membuahkan rasa malu dalam diri kita, agar jangan sampai Allah SWT melihatmu berada di tempat larangannya, dan sebaliknya tidak menjumpaimu di tempat yang diperintahkannya. Majelis Jumat rahimakumullah. Tafakur yang ketiga adalah tafakur tentang diri kita sendiri. Majelis Jumat rahimakumullah. Sebagaimana Allah SWT telah mengingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi kepadaku atau menyembah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Demikian juga dalam surah Al-Mu'minun Allah mengingatkan, apa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main saja, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Majelis Jumat rahimakumullah. Sehingga Allah SWT dengan halusnya, dengan penuh kasih sayang mengingatkan kepada kita, orang-orang yang lalai, orang-orang yang berpaling. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim
Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Surah Al-Infitar ayat 6. Majelis jemaat rahimakumullah. Maka dalam perkara ini tafakur seperti ini akan menambahkan rasa takut kita kepada Allah, dan sebaliknya mendorong kita untuk selalu mengingat kelemahan diri kita, kelalaian diri kita, dan sebaliknya juga akan menambah kesungguhan kita dalam meningkatkan iman kita, kualitas amal kita. Kemudian tafakur yang berikutnya keempat adalah tentang hakikat dunia ini. Majelis jemaat rahimakumullah. Dalam ayat Al-Quran Allah SWT telah mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum walad darul akhiratu khairul lil ladina yattaquna afala ta'qilun. Dan kehidupan dunia ini adalah main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Maka apakah kalian tidak mau memahaminya? Surah Al-An'am ayat 32. Majelis jemaat rahimakumullah. Tafakur seperti ini akan membuahkan kita untuk selalu zuhud terhadap dunia, tidak cinta terhadap dunia, sebaliknya akan selalu mencintai akhirat. Majelis jemaat rahimakumullah. Dan tafakur yang kelima adalah tentang al-maut, kematian kita. Inilah batas kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Dan banyak sekali ayat-ayat Allah mengingatkan perkara ini, agar kita mempersiapkan semua ini, semua kehidupan kita yang sementara ini dengan iman dan amal saleh kita. Karena telah Allah sebutkan, Allah berikan satu peringatan-peringatan di dalam ayat-ayatnya. Di antaranya Allah ingatkan, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sungguhnya kematian yang kamu lari darinya akan menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Majelis jemaat rahimakumullah. Demikian juga dalam surah Al-Mu'minun Allah telah ingatkan perkara ini, sehingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia akan berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal saleh terhadap segala yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang hanya diucapkan saja. Ini termaktub dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Majelis jemaat rahimakumullah. Maka karena itu penting bagi kita untuk memahami perkara tafakur ini, agar lagi dan lagi kehidupan kita yang sementara dunia ini benar-benar akan menjadi sarana majratul akhirah, untuk persiapan akhirat kita yang sesungguhnya, sehingga kita berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan yang diridainya dan pantas menjadi orang-orang yang menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fadal muttaqun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالانتحار والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وساروا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين الظالمين. ربنا افرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.